When and why you did quit Israeli army? Mantan pilot Angkatan Udara Israel membagikan kisahnya memilih membelot dari Israel dan memutuskan mendukung Palestina. Halo Sobat Corong Indonesia, perang antara Israel dan Hamas kembali mengoyak wilayah jalur Gaza, Palestina. Ratusan nyawa melayang akibat kejadian itu. Kejadian yang menjadi rentetan sejarah panjang konflik Israel dan Palestina. Pertikaian antara kedua belah pihak yang sudah berlangsung puluhan tahun. Banyak cerita pilu yang kita dengar dari saudara-saudara kita di Palestina. Di sisi lain, Israel pun memiliki kisahnya sendiri. Salah satunya, kisah dari Yonatan Sapira, kisah yang diangkat ke publik dan menghebohkan dunia maya. Sebelumnya mari kita berkenalan dulu dengannya. Sahabat sekalian, Yonatan Sapira merupakan mantan pilot dari Angkatan Udara Israel. Dia memiliki rentetan cerita yang panjang selama ia bertugas dalam genggaman militer Zionis. Cerita yang cukup menarik untuk kita bahas sob. Karena di dalam cerita tersebut dia menjelaskan tentang apa yang ia rasakan ketika masih bergabung dengan militer. Dijelaskan pula tentang apa yang menjadi alasan mengapa dirinya dipecat dari militer tersebut. Yang pasti alasan tersebut sangat berkaitan dengan Palestina. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe dan share ke kawan-kawan kalian ya sob. Jika sudah, mari kita lanjut saja. Sahabat sekalian, sebenarnya, di negara Israel ada segelintir orang dari kalangan sipil maupun militer, yang menentang kebijakan pendudukan dan penindasan pemerintahan Tel Aviv kepada rakyat Palestina. Nah salah satunya si Sapira ini sob. Sapira tadinya masih menjadi pilot militer Israel ya bos. Akan tetapi, karena dia menentang pemerintahan Tel Aviv, dia juga suka berkampanye, dan mengajak anggota militer lain untuk tidak mematuhi perintah dan penyerangan kepada Palestina. Seiring berjalannya waktu, kampanye Sapira mulai terdengar, suaranya mulai didengar. Namun akibat aksi tersebut, tepat pada 2003 silam, Sapira dan beberapa pengikutnya yang berjumlah 27 lebih pilot militer dipecat dari instansi, dengan tuduhan pembelotan dan pro terhadap Palestina. Sahabat sekalian, sebelum Sapira memilih untuk menyuarakan hak-hak Palestina, dia mengaku bahwa jika sejak kecil dirinya sama sekali tak tahu tentang Palestina maupun sejarah krisis dengan Israel. Dia dibesarkan sebagai seorang anak Israel dengan pendidikan militeristik Zionis yang sangat kuat, tanpa mengenal apa itu Palestina, tak tahu tentang Nakba 1948, dan tak tahu tentang penindasan yang sedang berlangsung. Yang ia tahu, mereka dikirim hanya untuk melempar rudal dan bom di pusat kota Palestina saja. Nah hingga pada titik tertentu, dia baru sadar nih bos, jika tindakan yang telah diperbuat Israel adalah tindakan salah. Ya kalian bisa lihat sendiri ya bos, bagaimana sadisnya Israel terhadap orang-orang Palestina. Dia juga menyebut kebijakan Israel kepada Palestina sebagai kejahatan perang. Oleh sebab itu, ia tak ingin terus-menerus mengambil bagian dalam kejahatan perang ini. Karena tujuannya bergabung dengan militer adalah untuk melindungi warga. Namun, jika ingin melindungi warga, dia harus berada di samping Palestina dan bukan menjadi bagian dari tentara Israel. Nah, sejak meninggalkan tentara Israel bos, Sapira masih terus menyuarakan dan mendukung hak-hak Palestina. Bahkan, Sapira menggelar konferensi internasional dan mengungkap bahwa Israel saat ini melakukan kejahatan perang terhadap Palestina. Dan konsekuensinya, semua pekerjaan menolak Sapira, yang mengharuskan ia pindah dan melanjutkan hidupnya di Norwegia bos. Nah, kisah pribadi dari seorang Yonatan Sapira mungkin bisa menjadi pesan kepada dunia tentang kejahatan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Zionis tersebut. Lantas apakah seruan Yonatan Sapira sudah terdengar oleh PBB? Bahkan berbagai desakan sudah dilakukan oleh Palestina agar PBB bertindak. Tapi rupanya masih belum juga ya. Lalu mau sampai kapan? Apakah masih belum cukup melihat ratusan jiwa sudah melayang? Jadi bagaimana pendapat kalian tentang ini? Komen di bawah ya bos. Oke Mimin akhiri video hari ini ya, semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua ya bos. Sekian dari saya, wassalam.